Selama 4 tahun, seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan melecehkan 5 muridnya yang masih di bawah umur. Sementara itu, seorang ayah di Bekasi, Jawa Barat, tega melecehkan anak tirinya selama 2 tahun. Seorang oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan 5 muridnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku melakukan aksi bejatnya itu di rumah pribadinya yang juga dijadikan tempat mengaji. Modusnya, pelaku meminta murid laki-laki pulang terlebih dahulu dan menyisakan murid perempuan di dalam rumah. Ia melancarkan aksinya dengan dalih praktek tata cara mandi besar. Selain itu, pelaku mengiming-imingi korban uang dan mengancam agar korban tidak melapor kepada orang tuanya. Perbuatan bejat sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2021. Korban sedang mengaji di kediaman terlapor. Kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Pelapor melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Untuk memulihkan trauma, korban kini didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Sementara polisi terus menyelidiki kasus karena tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui kasus serupa. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria berinisial RS di tempat persembunyiannya di Tasikmalaya, Jawa Barat. RS tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur selama 2 tahun sejak korban duduk di bangku SD. Dalam aksinya, pria ini selalu mengancam korban. Perbuatan RS terbongkar usai korban bercerita kepada temannya. Lalu teman korban melaporkan aksi pelaku kepada ibu korban. Ancamannya seperti ini, awas kamu jangan bilang mama ya. Kamu nggak takut mamah jualan sendiri kalau ayah masuk penjara. Jadi memang ini beberapa kalimat yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Dede Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS berkedok juru parkir liar ini berontak saat diamankan petugas Satpol PP. Bahkan jukir liar ini meronta-ronta saat akan dinaikkan ke mobil patroli. Selain jukir liar, petugas juga amankan PMKS lainnya seperti pengamen dan pengemis. Pengamanan bagian dari razia PMKS yang digelar di Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Razia dilakukan usai laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka. Tugas akhirnya berhasil mengamankan 30 PMKS ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Mitol Gani melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menggelar olah TKP kasus kematian diplomat Buddha di Menteng, Jakarta. Sementara jenazah korban telah dimakamkan di kampung halamannya. Polisi kembali menggelar olah tempat kejadian perkara ulang di lokasi penemuan jenazah diplomat ahli muda Kementerian Luar Negeri di Menteng, Jakarta Pusat. Selain memeriksa kamera pengawas, petugas juga kembali memeriksa kamar kos yang masih terpasang garis polisi. Sebanyak 5 orang saksi juga sudah diperiksa untuk mencari tahu penyebab meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan, wajahnya masih dilakukan, cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang. Jenis kelaminnya laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Jenazah Arya Daru Pangayunan telah dimakamkan di kampung halamannya di Bantul, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat turut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.
Sebelumnya, Arya Darupangayunan, seorang diplomat ahli muda Direktorat Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, tewas mengenaskan di sebuah kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi juga mendapati kamar indekos korban terkunci dari dalam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Aksi nekat seorang bapak dua anak JP, 41 tahun, dengan menyiram dirinya menggunakan bensin dan menyulutkan api. Warga Kelurahan Suronatan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur tersebut nekat bakar diri lantaran sebelumnya kerap terlibat cekcok dengan sang istri. Sejumlah warga dan polisi datang ke lokasi. Tim Inafis Polres Mojokerto Kota melakukan identifikasi dan periksa sejumlah saksi mata. Botol bekas minyak dan baju terbakar milik korban ditemukan di TKP. Beruntung, saat kejadian, korban dibantu mertuanya dibawa ke belakang rumah untuk disiram air agar api di tubuhnya segera padam. Finalnya mereka sudah mentok dengan permasalahan itu, mereka menyiram badannya itu dengan bensin, disiram sendiri dengan bensin. Itu ada pipinya, ada botolnya masih ada di situ. Akhirnya mungkin sekarang itu 90% terbakar. Korban telah dibawa ke rumah sakit guna perawatan medis. Luka bakar yang dialami korban cukup parah di sekujur tubuhnya, mulai leher hingga kaki yang mencapai lebih dari 50%. Meski terlibat pertengkaran, istri dampingi korban di IGD. Sementara penyebab aksi bakar diri masih dalam penyelidikan Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin melaporkan. Pemirsa, ayah dan anak ditangkap polisi karena menjual video porno secara online. Sementara itu pengedar narkoba nekat menabrak blokade polisi setelah aksi kejar-kejaran. Ayah dan anak diringkus polisi di kediamannya di Kelurahan Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan karena menjual video porno secara online. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap satu tersangka lainnya. Ketiga orang berbagi peran dalam bisnis penjualan video porno. Modusnya dengan menawarkan atau menjual video porno yang diunggahnya di internet serta layanan video call seks dengan tarif Rp150 hingga Rp200.000. Pada polisi mereka mengaku melakukan aksinya di latar belakangi motif ekonomi. Kalau untuk satu video itu dia menawarkan 200.000. Sudah menikmati keuntungan berapa tuh? Kalau sampai saat ini dari 2024 itu kurang lebih sekitar 70 jutaan. Polisi terus mengembangkan kasus ini, sementara ketiga tersangka dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Seorang terduga pengedar narkoba dibekuk polisi saat melintas menggunakan mobil di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Dalam penangkapan yang berlangsung dramatis, tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya mencoba menabrak blokade mobil polisi untuk melarikan diri. Hasilnya polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu besar siap edar seberat 16 gram yang rencananya akan dijual di kawasan pertambangan. Dari hasil pemeriksaan polisi menetapkan 1 tersangka, sementara beberapa orang yang ikut dalam mobil tidak terlibat. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.